Itu hanya soal emosi. Salah sebenarnya. Kecerdasan emosi kan ada dua unsur, cerdas sama emosi. Cerdas berarti ada aspek IQ dari emosinya sebenarnya. Ketika kita membuat keputusan apapun, jangan cuma soal rasa-rasanya. Justru kamu nggak cerdas emosi dalam situasi itu. Karena kamu membiarkan emosi nggak terkendali. Hanya gara-gara karena emosi itu, lantas kemudian kamu membuat sebuah keputusan yang akhirnya kemudian kamu sesali. Sebuah kesalahan kaprah yang seringkali terjadi adalah banyak orang berpikir bahwa kecerdasan emosi itu berarti lembek, berarti jadi nggak tegas, jadi soft. Misalnya contoh, Pak Anthony, anak buah saya itu kan mereka orang-orang yang bekerja di agribisnis. Mereka kan lapangan-lapangan yang panas, berinteraksi dengan begitu banyak karyawan. Kalau mereka belajar IQ, mereka jadi lembek dong. Nanti kalau lembek, apalagi mereka-mereka yang di pabrik, Pak. Jadi nggak tegas dong. Salah. Kalaupun akhirnya kita memutuskan bersikap terhadap seseorang atau sesuatu, dipertimbangkan matang-matang. Aku mempertimbangkan informasinya, aku mempertimbangkan situasinya, tapi di sisi lain aku juga mempertimbangkan elemen-elemen emosi. Jadi ketika sebuah keputusan itu dibuat, itu adalah keputusan yang seimbang. Aku mempertimbangkan data-data, fakta-fakta yang tersedia tanpa terlalu emosional, tapi di sisi lain aku mempertimbangkan aspek-aspek perasaan yang melibatkan berbagai pihak. Bukankah itu akan membuat seseorang menjadi lebih bagus ketika mengambil keputusan? Oke, kalau gitu kita mulai ke realisasinya, Pak. Yes, saya mulai dengan data. Penelitian dengan 213 anak-anak remaja bahwa IQ itu terkait dengan kemampuan apa sih? Kemampuan intrapersonal. Jadi dengan IQ yang menunjukkan mereka bagus, kemampuan refleksi mereka juga bagus. Jadi ketika dinasihatin, nggak sengit. Kan ada anak-anak yang kalau dinasihatin tuh sengit banget. Wah, jadi ketika dinasihat apa, balasnya itu dengan suara yang jauh lebih kencang lagi. Jadi anak-anak yang IQ-nya bagus, itu lebih sadar diri. Lebih bisa menerima. Yang kedua, of course, interpersonal mereka juga bagus. Jadi ketika mereka berinteraksi, berurusan dengan orang lain juga lebih bagus. Adaptasi mereka juga lebih bagus. Di sisi lain, stres mereka juga lebih sedikit. Juga penelitian, orang tuanya diajarin bagaimana cara IQ yang bagus. Jadi dikasih seminar, dikasih pendidikan. Terus mereka diteliti. Dari 51 pasangan yang diteliti, orang tua yang diberikan pendidikan tentang bagaimana cara menghandle anak dengan pendidikan IQ nih, dibandingkan sama orang tua yang tidak dikasih pendidikan sama sekali. Akhirnya orang tua ini lebih bisa menyelesaikan masalah anak-anak tanpa harus menggunakan kekerasan. Kemudian bisa lebih mendidik anak-anaknya lebih bagus. Dan anak-anak kemudian belajar dari orang tuanya. Anak-anak itu kan peniru yang bagus. Dia akan belajar, oh begitu cara bapak gue, cara emak gue ketika emosi.